Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Asmika dengan NPM 2013021025 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pasal 36 hingga pasal ke-49. Nah, untuk kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan dari bab ke-5 hingga bab ke-9. Nah, untuk yang pertama itu adalah bab ke-5. Nah, untuk bab ke-5 ini membahas mengenai tugas dan wewenang. Nah, untuk bab ke-5 ini terdiri dari dua pasal, yaitu pasal ke-36 dan pasal ke-37. Nah, untuk yang pertama yaitu pasal ke-36 itu menjelaskan mengenai tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan kepramukaan. Lalu yang kedua yaitu pasal ke-37 yang terdiri dari dua ayat. Nah, untuk ayat pertama itu menjelaskan mengenai wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan kepramukaan. Lalu yang terakhir yaitu ayat kedua yang menjelaskan mengenai siapa saja pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Lalu yang selanjutnya yaitu bab ke-6. Nah, untuk bab ke-6 ini membahas mengenai hak dan kewajiban. Nah, untuk bab ke-6 ini terdiri dari 5 pasal, yang dimulai dari pasal ke-38 hingga pasal ke-42. Nah, untuk pasal ke-38 itu menjelaskan mengenai hak-hak dari peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu untuk pasal ke-39 itu menjelaskan mengenai kewajiban dari peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu selanjutnya yaitu pasal ke-40 menjelaskan mengenai hak-hak dari orang tua peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu selanjutnya yaitu pasal ke-41 yang menjelaskan mengenai kewajiban dari orang tua peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Dan yang terakhir yaitu pasal ke-42 itu membahas mengenai peran dari masyarakat dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab ke-7 yang membahas mengenai keuangan. Nah, untuk bab ke-7 ini terdiri dari 4 pasal yang dimulai dari pasal ke-43 hingga pasal ke-46. Nah, yang pertama yaitu pasal ke-43 yang terdiri dari 3 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu membahas mengenai diperoleh dari mana saja sumber keuangan dari gerakan pramuka itu. Lalu selanjutnya yaitu ayat kedua yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana untuk sumber keuangan gerakan pramuka. Lalu selanjutnya yaitu ayat yang terakhir yaitu ayat ketiga yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan sumbangan dalam bentuk lain untuk gerakan pramuka itu. Lalu selanjutnya yaitu pasal ke-44 yang membahas mengenai
prinsip-prinsip dari pengelolaan keuangan gerakan pramuka. Lalu selanjutnya itu pasal ke-45 yang membahas mengenai larangan-larangan dari satuan organisasi gerakan pramuka dalam bidang keuangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pasal ke-46 yang terdiri dari 2 ayat. Nah, untuk ayat pertama itu menyebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat membekukan sebuah satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar aturan dalam pasal ke-45. Lalu selanjutnya yaitu ayat kedua yang menyebutkan bahwa setelah satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan tadi itu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Baiklah, selanjutnya yaitu bab ke-8 yang membahas mengenai ketentuan peralihan. Nah, untuk bab ke-8 ini hanya terdiri dari satu pasal saja, yaitu pasal ke-47. Nah, untuk pasal ke-47 ini menyebutkan bahwa semua organisasi gerakan pramuka atau organisasi lain yang berkaitan dengan pendidikan kepramukaan yang berdiri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap diakui keberadaannya, lalu dapat menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan organisasinya masing-masing. Lalu juga memiliki aset sesuai dengan organisasinya masing-masing, serta memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan organisasinya masing-masing, dan wajib sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. Lalu selanjutnya yaitu bab ke-9 yang membahas mengenai ketentuan penutup. Nah, untuk bab ke-9 ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal ke-48 dan pasal ke-49. Nah, untuk pasal ke-48 itu menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka dan itu bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya yaitu pasal ke-49 yang menyebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 24 November tahun 2010. Baiklah, itu tadi penyampaian mengenai penjelasan dan pembahasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka dari pasal ke-36 hingga pasal ke-49 dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mengampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.